Malam itu, Rani duduk di meja belajarnya, mencoba menyelesaikan tugas kuliah yang menumpuk. Jam dinding di kamarnya menunjukkan jam 11:45 malam. Suasana di kamar kosnya yang sempit terasa sunyi, hanya diiringi suara angin malam yang sesekali berhembus dari luar jendela. Ia mengusap matanya yang mulai lelah, lalu menyesap secangkir kopi hangat di mejanya. Jendela kamarnya menghadap ke halaman belakang kos, sebuah area gelap yang dipenuhi pohon-pohon rimbun. Meski sudah berbulan-bulan tinggal di sana, Rani jarang membuka jendela itu, terutama saat malam. Bukan hanya karena dinginnya angin malam, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman, seolah ada yang mengintai dari balik kegelapan. Malam itu, rasa takutnya teruji. Saat ia sedang asyik mengetik di laptop, terdengar suara berbisik samar dari arah jendela. Rani menghentikan jemarinya, mencoba menangkap dengan jelas suara yang ia dengar. "Rani?" Suara itu terdengar lagi, lirih dan memanjang. Ia langsung merinding. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar, namun tidak ada jawaban. Rani berdiri perlahan. Matanya menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Rani, tolong aku." Suara itu seperti berasal dari seseorang, tapi anehnya terasa begitu dekat. Seperti langsung di sebelahnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menyalakan lampu senter. "Aku pasti hanya berhalusinasi karena terlalu lelah," gumamnya, mencoba meyakinkan diri, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Perlahan, ia mendekati jendela. Dengan hati-hati, ia menyibak tirai. Tidak ada apa-apa di luar, hanya bayangan pepohonan yang bergerak pelan, tertiup angin. Namun, saat ia hendak menutup tirai kembali, sesuatu menarik perhatiannya. Di kaca jendela yang sedikit berembun, muncul bekas telapak tangan kecil yang terlihat seperti baru saja menyentuh kaca dari luar. Tubuhnya kaku, seketika napasnya memburu, dan sebelum ia sempat bergerak, suara itu terdengar lagi. Kali ini, langsung di telinganya. "Aku di sini." Rani menjerit. Mundur sambil menjatuhkan senter dari tangannya. Ia berlari ke pintu kamar dan membukanya dengan panik. Beberapa penghuni kos lain keluar dari kamar mereka. Terkejut mendengar teriakannya. "Ada apa, Rani?" tanya Dina, teman sekamarnya, dengan nada khawatir. Ada yang di luar jendela. Aku dengar suara." Para penghuni kos beramai-ramai memeriksa jendela kamar Rani, namun tidak menemukan apapun. Setelah kejadian itu, Rani tidak pernah merasa tenang di kamar kosnya. Suara bisikan itu terus menghantuinya. Hampir setiap malam, semakin lama, semakin menyerupai tangisan. Teman-temannya mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa bahkan mendengar suara langkah kaki di lorong saat semua orang sudah tidur. Akhirnya, pemilik kos memanggil seorang dukun untuk memeriksa tempat itu. Dukun tersebut mengatakan bahwa kamar Rani pernah menjadi tempat seorang anak kecil berlindung saat terjadi kebakaran bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, anak itu tidak selamat dan arwahnya tetap terperangkap di sana, mencari bantuan. Setelah dilakukan ritual pembersihan, suasana di kos tersebut mulai tenang. Namun, Rani memutuskan untuk pindah. Meskipun bisikan itu tidak lagi terdengar, rasa takut yang tertanam terlalu dalam membuatnya tidak bisa lagi tinggal di kamar itu. Hingga kini, kamar tersebut tetap kosong, menyimpan cerita yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Punya pengalaman seram di malam Jumat juga? Ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share jika kamu ingin lebih banyak kisah seram seperti ini. Berani temukan misteri selanjutnya? Tetaplah bersama kami.